Ini keren banget karena satu ini itu bisa bikinin slide presentasi kita kurang dari 5 menit. Dan ini sudah lengkap baik itu dari segi materi, gambar, dan juga desain layout dari slide presentasinya. Menurut saya ini cocok banget buat teman-teman yang pengen presentasi bisnis, atau mungkin buat kalian yang pelajar atau mahasiswa nih. Nah, yang pengen sidang skripsi. Jadi nanti kalau misalkan kalian mungkin gak sempat bikin slide presentasinya, kalian cukup masukin aja materi dari skripsi kalian ke AI-nya, dan AI-nya nanti itu akan mengolah materi tersebut menjadi slide presentasi yang siap kita presentasikan. Nama AI-nya ini adalah OceanDoc. Ini kebetulan juga baru banget launching, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, nanti bisa klik aja, linknya ada di bawah. Dan kalau misalkan ditanya, apakah ini berbayar? Jawabannya ada yang berbayar, ada juga yang versi gratisnya. Cuma nanti kalau misalkan kalian pengen gunakan fitur yang lebih lengkap, rekomendasi saya nanti kalian langganan aja. Dan untuk harga langganannya juga menurut saya ini terjangkau banget, teman-teman, yaitu sekitar $10 untuk per bulannya. Menurut saya ini sangat-sangat worth it banget gitu ya, apalagi buat kalian yang memang butuh banget bikin slide presentasi dengan lebih cepat lagi. Oke, sekarang saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk menggunakan OceanDoc ini. Pertama, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi, itu nanti kalian akan masuk ke halaman website oceandoc.com. Nah, kalau sudah, sekarang kalian bisa klik dulu Git for free yang di kanan atas. Nah, jadi di sini kita bisa bikin akun dulu ya, bisa pakai Gmail, bisa juga masukin emailnya secara manual di bagian bawah. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang di sini kita masuk di halaman dashboard dari OceanDoc-nya. Oh ya, sedikit informasi tambahan teman-teman. Jadi di OceanDoc ini, dia untuk tampilan bahasanya ini bisa kita ubah. Nah, sebagai contoh ini kan dia pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan teman-teman pengen ubah jadi bahasa Indonesia, itu bisa banget. Caranya buka aja menu profile yang di kanan atas, pilih di bagian bahasa, dan tinggal kita pilih bahasa interface-nya. Contoh, kita pilih yang Indonesia, maka sekarang di sini tampilannya sudah berubah jadi bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebagai contoh untuk video kali ini saya gunakan bahasa Inggris aja ya. Barangkali misalkan ada penonton dari luar Indonesia, jadi nanti mereka juga bisa lebih gampang untuk memahami tutorial OceanDoc-nya, teman-teman. Nah, kalau gitu langsung aja saya akan tunjukin bagaimana caranya untuk membuat slide presentasinya. Jadi di sini untuk bikin slide presentasinya itu ada beberapa cara ya. Cara pertama yaitu lewat prompt di bagian sini. Jadi nanti kalian bisa masukin prompt atau deskripsi dari materi yang pengen kalian presentasikan. Ya, contohnya bikinin slide presentasi tentang mengenal dunia hewan mamalia gitu. Nah, nanti AI-nya itu akan ngolah ya mulai dari materi sampai desain dari layout presentasinya. Kedua, itu bisa juga lewat fitur text to slide. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah punya materinya nih, itu juga bisa masukin aja di bagian sini. Di sini saya sudah punya materi gitu ya. Anggap aja misalkan materi ini pengen kita presentasikan. Jadi ini bisa kita copy, lalu kita pastikan aja di bagian sini, teman-teman. Nah, cara yang ketiga bisa juga lewat file to slide. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah punya materi presentasinya nih, contohnya seperti ini ya, dia sudah support Office Word, TXT, dan juga PDF. Tinggal kita masukin aja materinya ke sini, lalu kita klik next, nanti dia akan ngolah materi tersebut menjadi slide presentasi. Nah, cuma sebagai contoh di sini kita akan bikin dari nol, yaitu lewat prompt yang ada di bagian sini. Nah, sebagai contoh aja misalkan kita bikin yang ringan-ringan aja ya, yaitu tentang mengenal dunia hewan mamalia misalnya. Nah, sebelum kalian klik next, di sini kalian setting dulu. Pertama, di sini kita pilih dulu bahasa materinya nanti. Dia pilihannya juga banyak banget. Contohnya kita pilih yang bahasa Indonesia. Terus di sini kita juga bisa tentuin mau berapa halaman nanti untuk presentasinya. Sebagai contoh aja misalkan kita pengen bikin 20 halaman gitu ya. Nah, terus di bagian layout, di sini kita pilih ada basic layout dan juga pro AI image layout. Basic layout ini isinya cuma teks saja, cuman kalau misalkan kalian pengen ada gambarnya, bisa pilih yang pro AI image layout. Nah, terus di bagian kanan, kalau misalkan nanti kalian pengen ada presenter note juga, bisa diaktifin aja. Kalau sudah, tinggal kita klik next. Nah, di sini kita bisa review dulu nih untuk masing-masing halamannya. Nah, pertama di sini ada cover, judulnya seperti ini, terus chapter pertama isinya materinya seperti ini, chapter kedua seperti ini, dan seterusnya. Ini nanti kalau misalkan kalian merasa kayaknya kurang cocok, bisa kita generate ulang aja atau bisa setting lagi lewat prompt di bagian sini. Nah, cuman kalau kalian merasa kayaknya ini udah cocok, tinggal kita klik next. Di halaman selanjutnya kita bisa pilih dulu untuk desain template dari presentasi kita, dan di sini itu pilihannya banyak banget teman-teman ya, tinggal dipilih aja mana yang menurut kalian cocok dengan isi materi tersebut. Oke, sebagai contoh aja kayaknya kita pakai yang ini ya. Menurut saya ini kayaknya lumayan oke lah ya untuk desain presentasinya. Kalau sudah, kita klik next.
Nah, selanjutnya di sini kita bisa sambil lihat nih. Jadi si AI-nya itu sedang ngeproses ya atau sedang bikinin slide presentasi kita, teman-teman. Ya, jadi di sini kita nggak perlu capek-capek nyusun slide presentasi ya. Jadi biar AI-nya aja yang bikinin slide presentasi kita. Nah, kalau misalnya sudah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa sambil review dulu. Kita sambil lihat untuk hasil dari desain presentasinya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses editing, di sini saya akan tunjukin dulu apa sih yang dimaksud dengan presenter note. Untuk presenter note itu kalian bisa cek di bagian bawah. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, ini ada naskah yang bisa kita bacakan nanti pada saat kita presentasi. Nah, contohnya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pernahkah Anda terheran bagaimana dan bla 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 sebagainya. Intinya, naskah yang ada di sini itu akan disesuaikan dengan urutan slide-nya. Ini kan opening, jadi di sini ada salam pembuka juga. Terus nanti kalau misalkan kita masuk ke bagian ini misalkan sistem reproduksi. Jadi naskah yang di sini juga disesuaikan dengan isi materinya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses ngedit desain atau materi dari presentasinya. Nah, jadi slide presentasi yang sudah dibikinin AI-nya ini masih kita bisa edit kembali, teman-teman. Contohnya kalau misalkan kalian pengen ganti tulisannya gitu ya, ini bisa diketikkan aja langsung di bagian sini. Atau nanti kalau misalkan pengen ganti fontnya juga bisa banget. Nah, untuk pengaturan huruf bisa atur aja di bagian kanan. Nah, misalkan pengen ganti font dan sebagainya gitu. Nah, terus di sini untuk dari bawaan template-nya kan dia warna orange ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen ganti warna lain, ini juga bisa banget. Cara gantinya itu gampang. Di menu kanan, di sini kalian bisa lihat, ini ada pengaturan tema warna. Nah, tinggal dipilih aja misalkan temanya hijau, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi yang lain nih. Contohnya di bagian nomor 4. Nah, nomor 4 ini kan dia bentuknya diagram ya. Cara tahu dia diagram atau bukan, itu kita bisa lihat di bagian bawah. Terkhusus untuk diagram, desainnya bisa kita atur, teman-teman. Kita bisa ubah gitu. Nah, caranya kalian bisa klik aja di bagian sini. Dan di bagian kanan, kalian bisa pilih desain layout dari diagramnya ya. Misalkan nih, kalian mungkin kurang suka dengan desain yang berputar seperti ini. Kita coba ganti dengan yang ini misalkan. Yang seperti ini juga bisa banget. Oke, kayaknya kita pilih yang ini aja ya. Menurut saya ini lumayan oke lah untuk desain dari layoutnya. Nah, ini nanti kalau misalkan agak kurang pas, ini kita bisa rapikan lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk yang gambar ini nanti kalian bisa masukin ya, ada 2 cara, bisa nanti kalian upload aja gambarnya ya, caranya nanti pilih aja replace image, terus nanti kalian cari aja gambarnya ya, misalkan gambar ini, nah itu nanti akan masuk ke dalam slide presentasi kalian, atau bisa juga minta dibikinin oleh AI-nya. Nah, jadi caranya nanti kalian bisa klik AI Image Generation. Kalian masukin aja, pengen dibikinin gambar apa. Nah, contohnya aja misalkan saya minta dibikinin gambar seekor singa. Kalau sudah kita klik Generate, nah setelah itu tinggal kita pilih aja nih. Nah, misalkan kita pakai yang ini kali ya, kayaknya lumayan cocok lah ya untuk tema kita kali ini. Nah, jadi ini menurut saya sangat ngebantu banget biar nanti ketika kita menyusun materi slide presentasi, kita tuh nggak perlu pusing lagi cari-cari gambar, tinggal di generate aja. Nah, terus satu lagi ini fitur AI yang ada di OceanDoc yaitu adalah AI Assistant ya, atau chat seperti ini. Nah, jadi fitur ini nanti bisa kita pakai untuk kayak membedah isi materi atau kayak misalkan kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya, itu tinggal tanyakan aja lewat AI-nya. Nah, habis itu di bagian atas di sini teman-teman bisa lihat ini ada beberapa fitur bawaan dari OceanDoc-nya. Contohnya di sini ada teks. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen tambahkan teks lagi nih yang di luar dari teks yang dibikinin oleh AI-nya, itu bisa banget. Contohnya aja deh, misalkan di sini kita coba tambahkan teks gitu ya. Misalkan kita taruh teksnya di sini. Klasifikasi mamalia yang hidup di air misalkan seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja teksnya. Nah, terus di sini ada juga fitur insert gambar ya. Di sini kalian bisa klik. Ada 2 fitur insert gambar. Pertama itu bisa lewat PC kita ya. Jadi kalau misalkan kalian ada punya gambar pengen dimasukin, bisa dimasukin aja. Nah, fitur yang kedua yaitu insert lewat AI Generate Image. Nah, misalkan di sini kita minta dibikinin gambar sebuah pemandangan laut ya di siang hari. Tinggal di generate. Gambarnya jadi, teman-teman. Tinggal kita masukin aja ke dalam slide presentasi kita. Nah, selain gambar, di sini ada juga fitur ini ya untuk bikin shape ya atau bentuk. Nah, di sini pilihannya juga banyak banget. Contohnya kita coba tambahkan yang ini misalkan, taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga masih bisa kita atur lagi, misalkan kayak ganti warna. Habis itu kalau misalkan pengen kasih border, ini juga bisa banget. Nanti tinggal kalian atur-atur aja sesuai dengan kebutuhan dari slide presentasi kalian. Nah, terus di sini juga ada fitur line ya untuk bikin garis. Tinggal diklik dan pilih garisnya. Misalkan kita coba bikin garis yang ini.
Ya misalkan dari 1 menunjuk ke angka 3 misalkan. Tinggal kita bengkokin seperti ini. Ini juga bisa banget teman-teman. Nanti disesuaikan aja sama kebutuhan materi kalian. Nah, terus di sini ada juga fitur untuk insert chart ya, atau grafik seperti ini. Contoh aja deh, misalkan kita coba bikin slide baru. Untuk bikin slide baru bisa klik aja di sini, new slide. Kita pilih yang ini ya, yang blank aja, yang kosong. Nah, kita coba insert chart di sini, misalkan desain yang seperti ini. Tuh gitu, tinggal kalian atur aja. Terus untuk isi kontennya gimana sih? Ini tinggal kalian double klik aja. Nah, tinggal kalian masukin, misalkan ini adalah air, darat, kayak gitu. Atau mungkin ini sungai, dan ini laut misalnya ya. Nah, anggap aja misalkan di sini kita bikin chart untuk jumlah hewan yang ada di laut, darat, dan sungai, kayak gitu. Tinggal kita confirm. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk hewan laut sekian, darat sekian, dan sungai sekian. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga fitur untuk insert table. Tabel seperti ini juga bisa banget. Contohnya 3x3. Nah, seperti itu. Dan masukin aja judulnya. Misalkan ini nomor kayak gitu. Nomor 1, 2, nama hewan. Nah, terus sini kita bisa atur posisinya ya, mau rata tengah dan sebagainya. Nah, kayak gini misalkan. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara untuk ngatur slide presentasi di OceanDoc ini. Ini nanti kalau kalian merasa kayaknya udah oke, kita bisa preview dulu ya. Caranya kita klik present yang di bagian sini dan kita pilih yang start from beginning ya, mulai dari awal. Nah, seperti itu. Kita tinggal gunakan panah kanan kiri seperti ini untuk nge-preview dari hasil dari presentasinya. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen menyimpan hasil presentasinya, tinggal di-export aja. Caranya tinggal klik export. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada format PowerPoint, ada juga format episode. Ya, misalkan kita pilih yang format PowerPoint aja. Tinggal kita klik download. Dan sekarang di sini materinya sudah ter-download otomatis, teman-teman. Nah, jadi ini adalah file yang barusan kita download. Jadi untuk file ini nanti bisa kita buka kembali misalkan kayak di Office Word dan aplikasi sejenisnya. Contohnya di sini saya buka di WPS Office gitu. Nah, sedikit informasi tambahan lagi nih teman-teman. Jadi di OceanDoc tadi yang di halaman dashboardnya ini kan masih ada beberapa menu lagi nih yang di bagian kiri. Home tadi ini adalah bagian yang seperti ini. Kalau My Works ini adalah kumpulan dari presentasi yang sudah pernah kita bikin. Terus ada juga inspiration. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin pengen cari referensi nih untuk presentasinya, nah ini kita bisa cari di menu inspiration teman-teman. Nah, terus ada juga template. Nah, kalau template ini ya bentuknya adalah template-template presentasi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya OceanDoc ini. Jadi ini adalah sebuah AI yang sangat-sangat ngebantu kita banget untuk bikin slide presentasi dengan lebih cepat. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian pengen cobain OceanDoc, linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke, so thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.